Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya, gunung silam, dan penjaga terakhir. Fajar baru saja menyapa desa Sukamaju. Kabut pagi masih menggantung di antara ladang dan bukit, namun semangat Rara dan teman-temannya sudah menyala. Hari itu, mereka bersiap untuk perjalanan yang mungkin paling berat dan paling penting. Menuju puncak Gunung Silam, tempat yang menurut pesan Wayang Bayang Sukma menyimpan kebenaran tentang penjaga terakhir. Rara menggenggam wayang kulit tua yang kini disimpan dalam kotak kayu kecil. Pak Rono bilang, kita harus menyimpannya di tempat tertinggi sebelum kita bisa mendengar pesannya. Danu mengangguk, mengangkat catatannya. Dari arah angin, kita butuh waktu sekitar setengah hari untuk sampai ke puncak. Tapi jalurnya sempit dan berbatu. Pak Hadi menatap mereka dengan tenang. Gunung Silam bukan hanya soal tinggi badan dan kekuatan kaki, tapi tentang seberapa besar kalian bisa saling percaya dan mendengar suara hati. Mira, Bimo, dan Lala ikut mengangguk. Mereka sudah menyiapkan bekal, tali, dan perlengkapan lainnya. Lala menyelipkan bonekanya ke ransel, berkata, "Pelan, kita akan naik bersama-sama, gak ada yang ditinggal." Perjalanan dimulai. Langkah mereka mantap melewati jalan setapak yang awalnya datar. Pepohonan rindang memberi keteduhan, dan suara burung menemani langkah. Tapi semakin tinggi mereka naik, jalur makin curam. Beberapa kali mereka harus berhenti, saling membantu menaiki batu besar atau melewati akar pohon yang menjuntai. Di sebuah tikungan, Bimo hampir terpeleset, tapi Danu cepat-cepat menangkap lengannya. "Hati-hati, jalannya makin licin." "Terima kasih Dan, untung aku gak jatuh, nanti camilanku hancur," canda Bimo sambil tertawa. Mereka terus berjalan hingga mencapai pos batu datar, tempat mereka beristirahat sejenak. Dari sana, terlihat pemandangan desa di kejauhan, kecil dan tenang. Mira memotret panorama itu. "Kalau dari atas begini, semua kelihatan damai ya." "Damai bukan karena tak ada masalah," ujar Rara, "tapi karena kita memilih menjaga." Perjalanan berlanjut. Menjelang siang, kabut mulai naik dari lembah dan menyelimuti jalur pendakian. Suara angin mulai terdengar seperti bisikan. Di tengah kabut, mereka melihat sosok samar berdiri di jalan setapak. Itu adalah kakek tua berjubah putih, berdiri diam memegang tongkat. Wajahnya tak asing. "Kalian membawa Wayang Bayang Sukma?" tanyanya. Rara mengangguk dan mengeluarkan kotak kayu. "Kami ingin mendengarkan pesannya." Kakek itu tersenyum dan menunjuk ke puncak. "Tempatnya bukan di sini, tapi satu langkah lagi, di atas batu penanda cahaya." Saat mereka melanjutkan perjalanan, kabut perlahan menipis. Cahaya matahari mulai menembus dedaunan. Di atas, mereka melihat batu besar berbentuk lonceng di puncak gunung. Di sanalah mereka meletakkan wayang kulit tua di atas altar batu. Saat itu, angin berhenti. Langit mendadak teduh. Dan dari balik langit, suara lembut bergema. "Jika kamu datang untuk berkuasa, suara ini akan hilang. Jika kamu datang untuk menjaga, dengarkanlah." Wayang itu bersinar pelan, dan cahaya membentuk sosok perempuan tua, berjubah sederhana, wajahnya berseri, suaranya tenang. "Aku adalah penjaga terakhir, tapi bukan karena aku yang terakhir hidup. Aku yang terakhir bertugas sebelum kalian." Rara bertanya pelan, "Kami penjaga selanjutnya?" Sosok itu mengangguk. "Bukan karena kalian yang terpilih, tapi karena kalian yang memilih untuk peduli, untuk mendengarkan, untuk berbagi. Itulah inti dari menjaga." Sosok itu menghilang perlahan, tapi cahaya dari wayang tetap menyala, lalu berubah menjadi ukiran pada batu. Pola tangan kecil mengelilingi simbol desa. Pak Hadi yang kini berdiri di belakang mereka berkata, "Kalian telah tiba, tapi ini bukan akhir."
Danu menutup bukunya perlahan. Ini awal dari menjaga. Bimo tersenyum. Berarti kita gak akan kehabisan petualangan? Mira menatap awan yang bergerak perlahan. Petualangan akan terus ada, selama kita tidak berhenti ingin tahu. Kesimpulan moral. Dalam episode ini, anak-anak belajar bahwa menjadi penjaga bukan soal kekuatan atau usia, tapi tentang pilihan untuk peduli dan terus menjaga kebaikan bersama. Gunung Silam menjadi simbol pencapaian, tapi juga awal dari tanggung jawab baru. Karena dalam menjaga warisan, yang paling penting bukan apa yang kita simpan, tapi bagaimana kita meneruskannya dengan hati yang jujur dan penuh kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.